ini maupun yang ada di rumah, kita mau bersama-sama menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita percaya di saat kita rindu memuji nama Tuhan, Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau katakan kepada Dia bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Amin, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap, padamu. Satu-satunya yang
yang setia, menunggu selalu yang terbaik. Amin Yesus. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang haleluya, satu-satunya yang percaya Engkau sumber, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Haleluya. Satu-satunya yang ada. Amin. Satu-satunya yang percaya memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kami andalkan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian kami Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati kami, Engkau juga Tuhan penyembuh bagi kami Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan memulihkan kami, baik kami yang ada di tempat ini di gereja Tuhan, maupun yang ada di rumah. Kami bersama-sama mengangkat hati kami bahwa Engkau Allah yang patut diandalkan. Saat ini kami rindu menyenangkan Engkau dengan puji-pujian kami. Hadirlah Engkau di tempat ini, hadirlah di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Biar kami sama-sama memuliakan Allah, sehingga Engkau disenangkan melalui pujian kami. Roh Kudus kuasai setiap hati kami, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan melayani Engkau dengan puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang ada di rumah maupun kita di tempat ini, kita bersama-sama setiap hari kita melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian hari-hari kulalui bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Hari kulalui bersama Yesus, suka duka jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama siapa? Amin, bersama Yesus, bersama hari-hari kulalui. Amin. Bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan ku hadapi. Amin. Bersama Yesus, bersama Yesus, bersama hari-hari kulalui. Amin. Bersama Yesus, suka duka
Juru selamatku. Amin. Satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Amin. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Mari kita beri bersama-sama katakan namanya Yesus. Menghibur hati. Nama Yesus, namanya Yesus. Amin, amin. Namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Katakan ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diri. Katakan di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Oh haleluya, namanya Yesus. Amin, amin. Namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Saya katakan ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Amin. Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Oh, nama Yesus, namanya, amin, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati. Oh, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Katakan nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur. Sekali katakan nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Silakan duduk saudara. Dia setiap hari menghibur kita saudara. Amin. Kita mau sambung dengan pujian hati yang gembira adalah obat yang muncul. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah. Tapi
memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira juga membuat Tuhan senang. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Haleluya. Semua kita berdiri, baik jemaat yang ada di rumah. Kita mau nyanyikan pujian hati kehadiran-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Katakan penyertaan-Mu, amin, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amankan walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kami bersuka cita kehadiran-Mu, kami menyambut kehadiran-Mu, kami bersuka cita Yesus, haleluya. Mari kita semua, baik yang di gereja maupun di rumah, katakan bahwa penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
rasakan keindahan hati kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu, walau di tengah inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Sekarang katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah walau di tengah dada, inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu, hati kehadiranmu, hati kehadiranmu, hati kehadiranmu, hati kehadiranmu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan, tapi satu hal yang kami percayai, bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang Allah izinkan Tuhan, yang penting Tuhan ada bersama dengan kami. Amin. Amin. Yang penting penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan ada dan menyertai kami dan memelihara kehidupan kami, memelihara seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan dengar firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, baik kami yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu berita firman Allah yang akan membawa kami beriman penuh kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Berikan kami kehausan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati, dilawat oleh kebenaran. Roh Kudus terus ada dan ada dalam umur kami siap Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kembali kita beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan juga yang ada di rumah pasti menikmati hadirat Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita, supaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul dengan merindukan kehadiran Tuhan. Seperti pujian kita juga tadi yang mengatakan arti kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan,
penyertaan Tuhan sempurna, rancangan Tuhan, rancangan yang membawa kita kepada damai sejahtera. Puji nama Tuhan, sebab itulah saya doa dan saya minta pada Tuhan, firman Tuhan apa yang ingin saya sampaikan Tuhan, yang bisa memberkati, menguatkan, meneguhkan iman kami, baik jemaat yang ada di rumah, baik juga kami sebagai hamba Tuhan. Tentu kita perlu firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat 20. Mari sama-sama jemaat yang ada di rumah, baik kita yang ada di sini, kita membaca firman Tuhan lebih dulu, dasar kita untuk mengerti, kita merindukan kehadiran Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepada, jika dua orang daripadamu di dunia ini meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Aku ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul dalam namaku, aku ada. Berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir seia sekata atau sependapat. Tapi kita lihat lagi lebih dekat ke bahasa asli. Firman Tuhan berkata, ada kata suponeo. Suponeo artinya sini, suponeo artinya dalam terjemahan King James Version katakan agree. Agree. Artinya menyetujui atau menyenangkan. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan hadir ketika ada yang sepakat, seia sekata, sehati, yaitu orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki satu hati, satu jiwa, satu tujuan bersama-sama untuk rindu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, itulah sebabnya perlu sehati. Ketika kita 2-3 orang berkumpul, baik di rumah kita, di mana kita berada, yang penting kita memiliki sehati. Kalau dalam perjanjian lama, PL itu bersama-sama ketika mereka mengangkat tabut perjanjian itu. Jadi kemana saja mereka pergi, mereka membawa tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu, kalau dalam perjanjian lama, bangsa Israel selalu membawanya, karena tabut perjanjian itu menunjukkan satu kehadiran Tuhan. Sebab itulah mereka berusaha, kemanapun mereka pergi, mereka memikulnya, mereka bergantian memikulnya, mereka bersepakat sehati, karena mereka tahu di mana ada tabut perjanjian, di mana Tuhan hadir, mereka percaya di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Nah, sebab itulah kita mau belajar apa yang menjadi arti kehadiran Tuhan bagi kita. Apa artinya hidup ini tanpa kehadiran Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan Tuhan? Saudara, bukan saya berarti membatasi Tuhan itu, sepertinya Tuhan dibatasi hadir atau tidak hadir, kapan Tuhan hadir, sepertinya Tuhan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa ketika kita rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, antara iman dan hubungan emosional, spirit emosional kita itu harus ada, di mana kita memiliki satu perasaan rindu kepada Tuhan. Tidak bisa dilepaskan dengan iman, tapi iman juga tidak bisa terlepas dari perasaan spirit roh emosional kita, rindu bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita rindu bersekutu dengan Tuhan? Kenapa kita rindu Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Karena kita percaya bahwa hanya Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang dapat
memberikan jalan keluar, menuntun kita, membawa kepada masa depan kita, membawa kepada satu keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Hanya Tuhan sajalah yang akan membawa kita pada rasa tenang, damai, sukacita, dan tidak pernah terbatas. Kasih-Nya tetap dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus memiliki pengalaman-pengalaman ini, saudara, dalam konteks gereja. Baik juga kalau kita belajar perjanjian lama, bagaimana Tuhan menyertai orang Israel ketika Tuhan menuntun mereka. Itulah sebabnya kita lihat mereka yang setia, yang percaya akan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang membawa mereka terus mengalami kemenangan dan kemenangan sampai mereka masuk kepada tanah perjanjian. Demikian juga waktu zaman Yesus, waktu Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan ada di antara umatnya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menghadapi masalah, menghadapi berbagai persoalan yang tolak sekalipun, Tuhan tolong mereka. Mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Luar biasa kehadiran Yesus, banyak memulihkan orang, banyak menyembuhkan dari berbagai masalah, sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Arti kehadiran Tuhan. Demikian juga ketika rasul-rasul Tuhan setelah Yesus naik ke sorga, mereka mengandalkan Roh Kudus. Ketika mereka benar-benar dipimpin, dituntun Roh Kudus, Roh Kudus menyertai mereka sehingga mereka pergi kemanapun mereka pergi, melewati batas-batas mereka tidak mampu secara manusia, tapi Roh Kudus menuntun mereka. Sampai saat ini kita bisa melihat karena pekerjaan Roh Kudus, kita pun bisa percaya kepada Yesus karena ada orang-orang yang memberitakan Injil, karena ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Itu artinya bahwa sampai saat ini pun Allah rindu hadir di tengah-tengah umatnya. Kita mau belajar lewat firman Tuhan beberapa hal yang penting, arti daripada kehadiran Tuhan, sehingga kita merindukan pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ketika Yesus hadir, ketika Roh Kudus bersama dengan para rasul, mereka bisa melewati pergumulan-pergumulan yang ada, dan Tuhan terus membawa mereka mengalami kemenangan. Kita lihat ada 4 hal yang kita lihat arti kehadiran daripada Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan akan menuntun hidup kita. Ketika Tuhan hadir, Tuhan akan menuntun hidup kita. Kita lihat pengalaman yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai ayat 22. Saat Tuhan menyertai bangsa ini, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Kehadirannya nampak dalam tiang awan dan tiang api. Ketika malam hari ada tiang api yang selalu menuntun dan merangi mereka. Ketika terik panas pada siang hari, ada tiang awan yang selalu melindungi, menuntun terus jalan hidup mereka. Nah, kita lihat Tuhan menuntun umatnya. Tuhan hadir melalui tiang awan. Dia memberikan perlindungan dari panas terik matahari pada siang hari, dan tiang api memberikan satu penerangan dan kehangatan di malam hari. Namun lebih daripada itu, kehadiran Tuhan menentukan kapan mereka akan berangkat dan kapan mereka akan berhenti. Nah, kita belajar di sini. Tuhan juga mengajar mereka lewat firman Tuhan, menuntun mereka. Ada saatnya mereka berjalan, ada saatnya mereka harus berhenti. Kenapa, saudara? Sering kita muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan itu yang lebih tahu situasi yang ada di depan. Kapan mereka harus berjalan ketika ada di padang gurun. Mungkin Tuhan tahu akan mungkin adanya topan atau angin, debu yang begitu kencang. Mungkin Tuhan yang akan tahu apa yang terjadi pada mereka, musuh, hal-hal yang akan menghadang mereka. Sehingga Tuhan pun menuntun mereka. Ada saatnya Tuhan katakan tenang. Ada saatnya Tuhan katakan berjalanlah, maka mereka berjalan. Karena apa? Karena Tuhan yang tahu kondisi keadaan, hal-hal yang mereka harus hadapi, perlintasan-perlintasan, padang belantara,
Tuhan yang tahu apa yang terjadi di depan mereka. Kalau mereka taat atas tuntunan Tuhan, maka mereka akan berjalan dalam penyertaan Tuhan, membuat mereka akan berhasil. Yang kedua, Tuhan akan memelihara menurut kekayaan dan kemuliaannya. Inilah arti daripada kehadiran Tuhan. Karena dalam Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, yang kedua arti daripada kehadiran Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan berkenan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan akan memelihara kita. Kalau Tuhan memelihara kita, Dia pelihara kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita tahu bahwa Allah yang memiliki segala kekayaan, Dialah yang memiliki segala kemuliaan yang tidak terbatas ketika Dia memelihara hidup kita. Itulah sebabnya penting sekali kita merenungkan hari ini arti daripada kehadiran Tuhan. Saudara, penting renungkan tentang kehadiran Tuhan. Iman yang disertai dengan spirit emotion itu perlu dalam hidup kita. Ada kerinduan dan usaha, perasaan yang ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada roh perasaan yang ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sekedar kita percaya kepada Yesus. Banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang juga yang berseru-seru kepada Tuhan. Tapi kita lihat pengalaman seorang ibu yang datang dengan pendarahan. Ketika dia datang, dia lihat begitu banyak orang, tapi dia punya iman. Dia mendengar bahwa Yesus menyembuhkan begitu banyak orang, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bangkitlah imannya ketika dia mendengar Yesus lewat. Dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dia berusaha. Karena kerinduan inilah yang mendorong dia ingin sembuh, karena dia percaya kalau dia bisa menyentuh jubah Yesus, dia akan sembuh. Sehingga kehadiran Yesus, saudara, bukan sekedar hadir, tapi dia ingin melakukan mujizat dalam hidup kita. Seperti wanita ini, dia berusaha. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita perlu setiap hari merindukan Tuhan? Karena kita tahu ada banyak masalah, persoalan kita tidak mampu menyelesaikannya, kita tidak mampu mengatasinya. Keadaan yang ada sekarang, hari-hari yang sulit, orang berkata bahwa dampak dari virus corona ini akan berdampak kepada krisis ekonomi dan seterusnya. Jika dampak virus corona ini dan tidak berhenti dan terus menerus, ada kekhawatiran bagaimana orang akan menghadapi masa kesulitan dan kelaparan pada hari-hari akan datang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari hari ini kita percaya dengan firman Tuhan berkata, arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita percaya bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saudara percaya Tuhan sanggup memenuhi keperluan kita, amin. Apa saja keperluan dalam kebutuhan manusia normal? Kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya keperluan. Abraham Maslow dia berkata bahwa setidaknya ada 5 jenis kebutuhan secara hierarki. Yang pertama, kebutuhan manusia itu adalah pertama fisiologis, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan rasa aman, termasuk dia kasih sayang dan kepemilikan. Kita perlu kasih sayang, inilah emosional, di mana kita perlu perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kita perlu penghiburan Tuhan. Kita harus yakin bahwa kita adalah milik Tuhan yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Yang bagian keempat adalah kebutuhan akan pengakuan atau penghargaan, esteem. Dan yang kelima katakan kebutuhan untuk mengembangkan atau mengaktualisasi diri. Jadi ada 5 kebutuhan ini, saudara. Kita percaya bahwa kalau kita mau melihat Tuhan memberkati kita dengan 5 kebutuhan ini,
itu semua hanya ada di dalam Yesus. Semua itu ada dalam Yesus. Ketika kita butuh kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan sanggup mengadakan, sebab Dia Allah Yehova Jireh. Dia mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat Dia menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Dia Allah yang tidak pernah berubah kuasanya. Ketika kita membutuhkan perhatian, penghiburan, kasih sayang, percayalah kasih Yesus cukup bagi kita. Kasih Yesus cukup menghibur, menguatkan kita. Sebab itu saudara, kita perlu Yesus. Segala sesuatu yang kita butuhkan itu ada di dalam Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan katakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ini saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bisa kita buktikan dalam perjanjian baru, ketika Tuhan mengubah air anggur, air menjadi air anggur yang terbaik waktu pesta di Kana, dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Arti kehadiran Yesus, untung Yesus ada pada waktu itu. Untung Yesus ada dalam acara pesta pernikahan yang ada di Kana itu. Untung ada Yesus. Kehadiran Yesus itu sangat penting, luar biasa. Kalau tidak, betapa malunya ketika mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan lewat mujizat, air bisa berubah menjadi air anggur. Bukan hanya berubah menjadi air anggur, Tuhan bisa melakukan air anggur yang terbaik. Saya percaya ketika ada Yesus, Dia akan membuat yang terbaik dalam hidup kita. Bukan sekedar Dia memberkati, tapi saya percaya kerinduan kita untuk Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya mari kita merindukan kehadiran Yesus. Kalau Tuhan Yesus di Kana 2000 tahun yang lalu bisa mengubah air menjadi air anggur, saya percaya pada hari-hari ini apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita, mujizat yang sama di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup memberkati kita. Kita juga bisa lihat firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ketika ada 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan, Dia sanggup memberi makan 5.000 orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuasa Yesus sungguh luar biasa. Kehadiran Yesus, Dia bisa membuat dari 5 roti dengan 2 ikan, Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Mujizat terjadi. Segala sesuatu yang kita serahkan di tangan Tuhan, taruh di tangan Tuhan, pasti jadi mujizat. Serahkan persoalanmu, masalahmu, sakit penyakitmu, segala pergumulanmu, taruhkan ke tangan Tuhan, serahkan pada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini percaya kalau Tuhan bisa membuat mujizat 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita ingat firman Tuhan di dalam Ibrani 13:8 bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasa tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Saudara, yang ketiga, Tuhan akan memberikan perlindungan. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan bersama dengan kita, Tuhan memberikan perlindungan. Ketika ada badai, kita tahu bahwa dalam Markus 4 ayat 39, ketika ada badai yang datang dengan tiba-tiba, untung ada Yesus di sana. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sehingga di dalam Markus 4 ayat 9, dengan firman-Nya Yesus berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa, saudara. Walaupun murid-muridnya yang bernama Simon, Yohanes, Yakobus sebagai mantan nelayan, mungkin di Danau Galilea mereka punya banyak pengalaman. Itulah sebabnya kita lihat mereka tempatkan Yesus di tempat, bukan di depan, tapi Yesus dibuat di tempat di mana Yesus nyaman dan bisa tertidur. Mereka sepertinya menganggap Yesus, kami bisa atasi ini. Yesus tenang saja, Yesus tidak perlu berbuat apa-apa karena kami sudah pengalaman di Danau Galilea ini.
Tapi saudara, pengalaman-pengalaman mantan-mantan nelayan ini tidak mampu menghentikan badai, tidak mampu menghentikan gelombang, tidak mampu menghentikan pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi untung ada Yesus. Sebab itu saudara, ada banyak orang mantan-mantan sering membicarakan, kalau dia mantan orang kaya, suka membicarakan masa lalunya. Dia pernah kaya, dia pernah hebat, tapi kehebatan masa lalunya, ketika dia mengalami krisis dalam hidupnya hari, tidak bisa mengubah masa depannya, kecuali kalau dia bersama dengan Yesus. Hidup kita juga ada mantan, saudara. Lebih baik saudara mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Kalau mantan orang jahat berarti dia baik sekarang. Kalau mantan orang baik berarti dia jahat sekarang. Sebab itu jangan pakai saudara. Yang penting sekarang ini bagaimana kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan kita bangga dengan masa lalu kita, tapi banggalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena murid-murid, walaupun dia punya pengalaman-pengalaman yang hebat di Danau Galilea, tapi ketika ada badai, mereka mulai berteriak, mereka mulai memanggil Yesus. Untung ada Yesus. Yesus menghadir dan berkata, "Diam, tenanglah." Firman Tuhan berkata di ayat 39, maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya percaya saudara, arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada badai, ada masalah, persoalan, pergumulan yang datang dengan tiba-tiba yang kita tidak duga-duga. Mungkin kita merasa mampu, sanggup, hebat. Tidak saudara. Ketika kita percaya ada Yesus, dia hadir. Di tengah-tengah pergumulan kita tidak mampu, tidak sanggup, kita berseru kepada Yesus. Hanya dia yang mampu membuat segala sesuatu menjadi teduh, menjadi tenang. Hanya Yesus, kehadiran Yesus. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita sembuh, kalau kita sehat, bukan karena kebetulan, bukan karena obat. Saya percaya karena ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang sedang memberkati kita. Ketika kita menangis, ketika berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan hadir. Saya percaya disitulah mujizat terjadi dalam hidup kita. Biarlah saat ini kita merindukan kehadiran Tuhan. Dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Yang terakhir saudara, Tuhan akan memberikan kemenangan ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi perperangan. Karena dalam Keluaran 14 ayat 14 katakan, Tuhan bilang, "Kamu sudah diam saja. Aku yang berperang, ganti kamu." Saat perperangan berlangsung, Tuhanlah yang berperang bagi umatnya. Mereka akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu mereka berusaha bagaimana caranya, di mana mereka berada, di mana mereka pergi. Orang Israel mengalami kemenangan ketika ada tabut perjanjian. Mereka memikulnya, mereka membawanya. Kemana saja mereka pergi, ada tabut perjanjian. Itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Itu yang membuat mereka mengalami kemenangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud selalu suka menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara kita menghadirkan Tuhan hari-hari ini? Mari kita miliki hati. Kalau tadi kata sepakat, sering banyak orang sulit untuk sepakat, saudara. Satu rumah pun belum tentu bisa sepakat untuk sehati berdoa bersama-sama. Suami istri pun kadang-kadang masih sulit sepakat sehati berdoa. Mengajak anak-anak sulit untuk sepakat sehati untuk berdoa. Padahal firman Tuhan katakan tadi, sepakat itu seia sekata. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada persekutuan yang sehati, satu jiwa, satu roh, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menghadirkan Tuhan, membawa tabut perjanjian itu di tengah-tengah kita. Artinya kehadiran Tuhan. Tuhan senang persekutuan-persekutuan di mana keluarga bisa membawa anak-anaknya. Saudara, hari-hari ini mari kita menjadi orang tua yang bisa membawa anak-anak kita. Saya merasa sedih ketika kemarin melihat ada ibadah streaming live pemuda. Saya lihat hanya berapa orang yang melihat. Padahal sekarang ini kita ada banyak pemuda di rumah. Tapi kenapa tidak dimanfaatkan kesempatan ini untuk kita bisa beribadah bersama-sama? Hati saya sedih, hati saya menangis.
Hati saya berpikir, kenapa begitu sulit anak-anak muda sekarang untuk dibawa dekat kepada Tuhan? Apa sih yang mau disombongkan? Apa sih mau dibanggakan? Mereka harus sadar bahwa kita bisa berhasil itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini berharga karena kasih Tuhan. Kita harus melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebab itulah kita perlu bagaimana kita bisa mengaplikasikan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau melihat kehadiran Tuhan membawa kita mengalami kemenangan. Yang pertama, bagaimana, apakah kita sudah menuntun kehidupan? Apakah Tuhan sudah menuntun kehidupan kita? Maukah Tuhan menuntun jalan hidup kita, masa depan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita? Setiap pagi kita bisa meminta Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, studi, baik pelayanan kita, agar kita memiliki kejelasan akan pimpinan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memimpin segala sesuatu, apa yang sedang kita rancang, apa yang sedang kita rencanakan. Rasanya mustahil kita bisa berhasil tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Kita lihat bangsa Israel, dari mulai perbudakan di Mesir, Tuhan membawa mereka bisa sampai ke tanah perjanjian karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Karena orang-orang ada yang taat dan takut akan Tuhan, menuruti firman-Nya, sehingga mereka masuk ke tanah perjanjian. Apakah kita sudah menempatkan Yesus di hati kita sebagai anugerah yang terbesar dalam hidup kita? Kita harus jadikan Yesus menjadi satu tempat yang terbaik bagi Yesus. Jangan sampai kita masih percaya kepada hal-hal yang lain. Apakah kita percaya kepada dukunkah? Apakah kita percaya kepada orang-orang pintar? Masih yakin ada hal-hal dunia yang menjanjikan kita sepertinya bisa berhasil dan menjadi kaya? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini bagi kita dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Percaya saudara, kalau Allah saja memberikan Yesus kepada kita, Dia sanggup memberikan hal yang lain. Terlalu mudah bagi Tuhan kalau Tuhan mau melakukannya. Sebab itu hari ini jangan sampai kita masih percaya dengan hal-hal yang tidak berdasarkan firman Tuhan, yang tidak berdasarkan iman yang kita miliki. Saudara, karena kehadiran Tuhan, ketika kita sesungguhnya secara sepenuh hati kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, apakah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita hari-hari ini? Benarkah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita yang sepenuhnya? Atau kita masih mengandalkan hal yang lain? Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Tuhan tadi berkata lewat firman Tuhan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berkata kepada mereka, diam saja. Aku yang berperang ganti kamu. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, tempat kita menaruh pengharapan masa depan kita, ketika kita menghadapi pergumulan perperangan hari-hari ini, percaya bersama Yesus, bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut. Kita harus belajar lewat firman Tuhan. Hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu biar lewat firman Tuhan hari ini kita bisa melihat betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat cara Tuhan menolong kita. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan akan nyatakan ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebab itu mari kita miliki hati yang rindu kehadiran Tuhan. Baik jemaat yang ada di rumah, mungkin keadaan yang membuat kita menjadi jenuh, mungkin kita membuat keadaan rasanya kita menjadi stres, tidak tahu apa yang dilakukan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kita disuruh untuk tetap
bertahan stay at home, kita suruh untuk tinggal di rumah. Kadang kita melihat aktivitas-aktivitas kita terbatas. Sebab itu, tapi hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Saya percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, sedang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan sampai punya perasaan sepertinya semakin jauh dari Tuhan. Jangan hilang jam-jam doa kita, sudah mulai hilang persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai rasa rindu kepada Tuhan mulai hilang hari-hari ini. Jangan saudara. Justru pada hari-hari ini Tuhan sedang melihat hati kita, pribadi lepas pribadi, kerinduan kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita membawa keluarga kita semakin dekat kepada Tuhan. Justru pada kondisi seperti inilah anak-anak kita, keluarga kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Dengan melalui adanya mujizat-mujizat yang kita alami setiap hari, apa yang kita hadapi, kita bisa melewati dengan tenang, dengan percaya penuh sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang membuktikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita tetap tenang, kita percaya ada Yesus di tengah-tengah kita. Kalau kita tetap ada damai sejahtera, sukacita, kita bisa membawa keluarga kita tenang, menjadi berkat. Tetangga-tangga bisa melihat keluarga yang tenang, penuh dengan damai. Itulah saudara, orang akan melihat bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak panik, kita tidak bingung, tidak dengar teriakan-teriakan atau kata-kata yang tidak menjadi berkat ketika ada pergumulan dengan kita. Tapi ketika kita tenang, Yesus ada bersama-sama kita. Dia akan membuat segala gelombang, badai, masalah, persoalan menjadi teduh dan tenang sekali. Yang penting Yesus hadir di tengah-tengah kita. Hari ini saya berdoa, jemaat Tuhan, undang Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau ada pengalaman-pengalaman 2000 tahun yang lalu, pengalaman-pengalaman juga bangsa Israel, pengalaman-pengalaman daripada murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, hari ini biarlah pengalaman-pengalaman ini menjadi pengalaman kita ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita, ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita, saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan akan menuntun kita dari waktu ke waktu. Kehadiran Tuhan menjadi lebih penting dari segala-galanya. Jangan abaikan. Ada banyak orang yang bersama-sama Yesus waktu seorang wanita pendarahan, tapi mereka tidak mengalami apa-apa. Tapi ketika wanita ini datang dengan iman, karena dia memiliki satu kerinduan, perasaan spirit, roh yang begitu kuat, yang dia berkata dengan imannya, kalau ku jamah saja jubah Yesus, aku akan menjadi sembuh. Jamahan ini Tuhan Yesus bisa rasakan. Ada orang yang datang dengan kerinduan, ada orang yang datang dengan iman, bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi rindu kehadiran Yesus untuk melakukan mujizat terjadi dalam hidupnya. Mungkin orang tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita tidak kelihatan membutuhkan sesuatu, tapi siapa yang tahu hati kita yang sedang sedih, perasaan kita yang mungkin khawatir dan takut untuk menghadapi apa yang terjadi hari esok. Bagaimana dengan kehidupan anak-anakku, pendidikan masa depan mereka, bagaimana kebutuhan hidup mereka dengan kondisi yang seperti ini. Datanglah kepada Yesus, datanglah dengan rindu, dengan hati, dengan perasaan yang sungguh memerlukan Yesus. Aku perlu Yesus, I need you Jesus, I need you Jesus. Yesus berkata, who touched me? Who touched me? Siapa yang menjamah aku? Ada hati yang rindu, yang membutuhkan Yesus. Biarlah hari-hari ini kita datang kepada Yesus dengan satu hati yang rindu, dengan perasaan yang sungguh membutuhkan Yesus hari-hari ini. Aku perlu kehadiran-Mu. Engkau perlu Tuhan memulihkan rumah tanggaku, memberikan satu ketenangan ketika ada badai, pergumulan yang sedang kami hadapi.
Ketika dunia yang sedang mengalami satu gelombang yang besar, ada ujian bagi negeri kami. Kami kemana kami pergi? Kami suruh berdiam diri, kami rindu Engkau hadir. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa yang merindukannya. Tuhan tahu siapa yang membutuhkannya. Tuhan tahu siapa yang ingin dekat dengannya. Siapa yang memerlukan perlindungannya. Tuhan tahu siapa yang memerlukan mujizatnya. Tuhan melihat air matamu. Tuhan mendengarkan doamu. Sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang, telinga Allah tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Ketika Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Tuhan akan membuat rumah tanggamu menjadi tenang dan teduh sekali. Ada damai karena ada Yesus mengambil alih. Ada Yesus yang mengendalikan kehidupan rumah tangga.